Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama kita ke Semarang terkait dengan kasus ratusan anjing yang akan dijagal. Dari hasil pemeriksaan, sebagian anjing yang diduga akan dikonsumsi terdeteksi berpenyakit, bahkan terdapat cacing di dalam tubuhnya. Sebanyak 214 ekor anjing yang diamankan oleh tim Reskrim Polrestabes Semarang kini telah dipindahkan ke rumah shelter Jalan Dr. Cipto, Semarang untuk menjalani perawatan medis dan pemberian makanan serta vitamin. Beberapa ekor anjing bahkan diketahui sedang hamil dan kemudian melahirkan di rumah shelter. Dari hasil penyelidikan sementara, anjing-anjing di dalam truk yang dibawa dari Semarang menuju Solo didominasi oleh anjing peliharaan yang dicuri oleh para pelaku. Polisi saat ini terus mendalami kasus pengiriman ratusan anjing dari Semarang ke Solo dan telah menahan 5 orang awak truk. Berikutnya kita ke Jakarta. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah dan divonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi pada Senin siang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Suparman Yompa memvonis Rafael Alun 14 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta subsidiar 3 bulan penjara. Rafael juga diminta untuk membayar uang pengganti Rp10 miliar subsidiar 3 tahun penjara. Mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp100 miliar. Atas vonis Majelis Hakim, Rafael Alun dan kuasa hukum memutuskan untuk mengambil waktu 7 hari untuk memutuskan akan mengajukan banding atau tidak. Dan kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 4 orang dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Semarang setelah menenggak miras oplosan pada Kamis 5 Januari lalu. Atas peristiwa tersebut, Polrestabes Semarang masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tewasnya 4 orang usai menggelar pesta miras oplosan. Selain mengumpulkan bukti dan saksi di lokasi kejadian, polisi juga masih menunggu kondisi 4 korban selamat membaik untuk dapat dimintai keterangan. Dari pemeriksaan sementara, 10 orang menggelar pesta miras oplosan pada Kamis malam. Sehari setelah pesta miras, 4 korban mengalami sakit dan meninggal dunia. Hingga saat ini masih belum ada penetapan tersangka dalam kasus miras oplosan tersebut. Pasalnya dari 2 orang peracik, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 1-nya masih dirawat.